Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan teknikal PT Gudang Garam dan PT Unilever Indonesia. Nah, ini adalah tampilan dari portofolio saya yang diinvestasikan pada PT Gudang Garam Tbk. Profil PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Suryo Winowijoyo yang merupakan pemimpin dalam produksi rokok kretek. Suryo Wijoyo ini adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Sebelum mendirikan Gudang Garam, ia sempat bekerja di pabrik rokok 93 milik pamannya. Berkat kerja kerasnya, Suryo Winowijoyo ini keluar pabrik rokok 93 dan pada usia 35 tahun ia mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu pabrik rokok Gudang Garam di Kediri, Jawa. Untuk visi dan misi PT Gudang Garam, yaitu visinya menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Kemudian misinya yaitu menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Kemudian highlight yang muncul untuk PT Gudang Garam yaitu Gudang Garam bagikan dividen sebesar 5,002 triliun. Dikutip dari berita yang ditulis oleh Nindya Zuraya, yaitu menyebutkan bahwa Direktur PT Gudang Garam Tbk Heru Budiman mengungkapkan bahwa dalam RUPS telah menetapkan pembagian dividen tunai untuk tahun pokok 2018 yaitu sebesar 5,002 triliun sebagai dividen, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah 2.600 per saham. Kemudian saya akan menjelaskan analisis fundamental dari perusahaan PT Gudang Garam Indonesia. Di sini ada analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 hanya mencapai 5,2%, meleset dari target pemerintah 5,3%. Ekonomi Indonesia tertekan pada kuartal 4 2019 disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan sebesar 20,52%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Dikutip dari ekonomibisnis.com. Kemudian untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2015 sampai 2019, nilai tukar rupiah terengginas melawan dolar Amerika Serikat di perdagangan terakhir tahun 2019. Pada Selasa 31 Desember 2019 membuka perdagangan dengan stagnan di 13.920 rupiah, langsung masuk ke zona hijau. Penguatan rupiah terus menebal bahkan mencapai 0,25% ke level 13.885. Data dari Revenit menunjukkan rupiah yang sebelumnya masih di zona hijau tiba-tiba berbalik melemah sebesar 0,32% ke 13.965. Dalam waktu singkat pula mata uang Garuda langsung berbalik ke 13.865 menjadi level terkuat sejak Juni 2018. Dikutip dari CNBC Indonesia.
Kemudian untuk analisis industri PT Gudang Garam, yaitu untuk proyeksi pada tahun 2019, penjualan sebagian besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%, sehingga masih terdapat banyak kesempatan dan potensi untuk memperluas penjualan ke daerah lain. Kemudian pasar rokok yang besar di Indonesia terbukti dari total penduduk sekitar 240 juta penduduk, diperkirakan 65%-nya yaitu adalah perokok. Kemudian tantangan pada PT Gudang Garam ini yaitu adanya peraturan pemerintah mengenai dampak negatif dan timbulnya dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok. Kemudian pembatasan promosi dari rokok melalui PP nomor 81/1999/3. Meningkatnya harga bahan baku tembakau dan cengkeh diakibatkan karena cuaca yang buruk juga menjadi tantangan bagi PT Gudang Garam Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu kenaikan bahan bakar minyak dan kebijakan pemerintah lainnya secara tidak langsung menyebabkan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli perokok. Kemudian yaitu adalah analisis perusahaan PT Gudang Garam Indonesia. Nah, untuk yang pertama analisis perusahaan yaitu rasio profitabilitas. Dari rasio profitabilitas ini saya menggunakan proksi ROA, ROE, GPM, NPM, dan DER. Nah, dari hasil yang saya analisis berdasarkan proksi ROE, di sini ROE menunjukkan seberapa efisien manajemen perusahaan mampu menggunakan modal sendiri atau ekuitas untuk menghasilkan laba bersih. Pada grafik di sini, ROE perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 pada triwulan 2 mengalami penurunan menjadi 6,42%, yang artinya bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 6,42% dari keseluruhan nilai ekuitas. Untuk ROE yaitu menunjukkan seberapa besar aset-aset perusahaan dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih. ROE yang bagus adalah ROE yang nilainya besar atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada grafik ini, ROA perusahaan dianggap bagus dari tahun 2014 sampai 2017 karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada 2019 triwulan 2 mengalami penurunan menjadi 8,12%, yang mengartikan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba bersih yang semakin besar dengan mendayagunakan aset perusahaan. Kemudian untuk GPM di sini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam meminimalkan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba kotor yang besar dari penjualannya. Rasio GPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menekankan beban pokok penjualan. Pada grafik ini menunjukkan GPM perusahaan menunjukkan penurunan pada 2019, yang artinya tidak mampu meminimalkan beban pokok penjualan sehingga nilai kotor perusahaan menjadi rendah. Kemudian untuk NPM akan menunjukkan seberapa besar ukuran keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dihasilkan dari penjualannya. Besar kecilnya NPM juga dipengaruhi oleh harga pokok penjualan maupun biaya-biaya operasional yang secara langsung berhubungan dengan penjualan. Pada grafik ini, NPM berusaha setiap tahunnya stabil walaupun terjadi sedikit penurunan di tahun 2019.
Artinya, perusahaan belum bisa meminimalkan beban yang terkait langsung dengan penjualan. Kemudian untuk DER-nya menunjukkan rasio hutang perusahaan terhadap modal yang digunakan untuk menganalisa kesehatan perusahaan. Jadi DER ini digunakan untuk menganalisa kesehatan perusahaan. Dari analisis saya pada grafik di sini menunjukkan bahwa DER perusahaan tiap tahunnya mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan baik karena nilai DER tidak lebih dari 1. Kemudian dari rasio solvabilitas saya menggunakan proxy DER. Untuk rasio solvabilitas di mana terlihat bahwa DER setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang lumayan banyak sebesar 0,08%. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang lebih sedikit, yaitu sebesar 0,2%. Untuk rasio likuiditas, di sini saya menggunakan proxy current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio di sini menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap utang lancar. Pada grafik ini menunjukkan bahwa perusahaan pada periode 2014 sampai 2019 memiliki current ratio yang meningkat setiap tahunnya. Dari rasio tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan akan semakin lancar dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk quick ratio yang warna merah ini, quick ratio ini menunjukkan nilai relatif antara selisih aktiva lancar dengan inventory terhadap utang lancar. Sama halnya dengan current ratio, semakin tinggi nilai quick ratio mengartikan bahwa perusahaan akan semakin lancar dalam memenuhi segala kewajibannya. Untuk yang terakhir, cash ratio, di sini cash ratio yaitu menunjukkan nilai relatif antara nilai uang kas terhadap hutang lancar. Rasio kas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada grafik ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai cash ratio yang tinggi, yang berarti bahwa perusahaan semakin mudah dalam membayar hutangnya. Kemudian di sini ada rasio valuasi yang dihitung menggunakan PER dan PBV. PER atau yang biasa disebut dengan price earning ratio digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam analisis fundamental ini, perusahaan dikatakan bagus apabila PER semakin kecil. Pada data yang saya cari, dapat kita lihat bahwa PER gudang garam lumayan stabil pada kisaran angka 20-an. Hanya saja sempat mengalami PER tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 20,65, yang artinya tidak baik jika kita melakukan investasi, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 menjadi 16,97, yang artinya ini adalah timing yang pas apabila kita ingin melakukan investasi. Kemudian jika diukur menggunakan PBV, sama halnya seperti PER, semakin rendah nilai PBV ini dapat diartikan bahwa perusahaan bagus untuk dilakukan investasi. Pada PBV ini ternyata memiliki PBV yang lumayan besar pada tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya, yang mana mengindikasikan perbandingan harga di pasar terhadap nilai buku kurang baik.
Kemudian ada analisis teknikal dari PT Gudang Garam Indonesia. Berdasarkan grafik ini, saya menggunakan beberapa indikator untuk menganalisis kinerja teknikal PT Gudang Garam. Untuk yang pertama, saya menggunakan moving average atau MA, yang mana memiliki fungsi sebagai support dan juga sebagai resisten. Jika MA di atas, maka ia sebagai resisten, begitu juga sebaliknya. Jika di bawah harga, maka sebagai support. Dari grafik ini saya memilih MA 5, 10, dan 15, yang berarti adalah rata-rata pergerakan harga saham per 5, 10, dan 15 hari. Bila dilihat bahwa semakin tinggi periode moving average, maka akan semakin lambat pula fluktuasi MA terhadap harga. Dapat disimpulkan bahwa secara MA masih terjadi tren penurunan. Hal tersebut dikarenakan MA terendah masih berada di bawah MA 10 dan MA 15. Tetapi hal tersebut sudah menandakan akan adanya tren pembalikan. Terlihat dari MA terkecil yang akan memotong garis MA 10, yang mana menjadikan keputusannya menjadi wait and see. Secara volume penjualan mulai berkurang. Hal tersebut memungkinkan indikasi investor membeli saham Gudang Garam lebih tinggi daripada investor yang menjualnya. Prediksi hari esoknya adalah jumlah investor Gudang Garam meningkat dan harga saham ikut meningkat, maka keputusannya menjadi beli. Kedua yaitu menggunakan indikator moving average convergence divergent, yang merupakan indikator untuk mengukur kekuatan tren yang sedang terjadi, menentukan posisi open kapan buy dan kapan sell, mengukur momentum pasar, dan mengetahui kondisi overbought atau oversold, yang bisa dikatakan sebagai indikator teknikal paling populer karena multifungsinya. Dapat dilihat pada grafik bulan Maret hingga pertengahan April, garis merah memotong garis biru dari bawah ke atas yang menandakan harga mengalami peningkatan atau dikatakan sebagai uptrend karena MACD berada di area positif dan disarankan untuk membeli. Kemudian indikator yang terakhir yaitu menggunakan analisis teknikal Relative Strength Index atau RSI, yang digunakan untuk menentukan waktu entry yang tepat dengan melihat level overbought dan oversold, serta mendeteksi kemungkinan arah tren dengan mengamati divergensi terhadap perubahan harga. Pada RSI ini menggunakan level tengah atau center line pada level 50. Pada grafik ini pertengahan April hingga Mei RSI menembus central line ke arah atas yang mengisyaratkan sinyal buy. Pada grafik tersebut tampak central line berfungsi sebagai level support. Ketika indikator RSI break untuk kedua kalinya, harga beralih ke pergerakan uptrend. Nah, begitu penjelasan dari analisis fundamental dan analisis teknikal PT Gudang Garam. Kemudian kita akan berlanjut ke analisis fundamental dan analisis teknikal PT Unilever Indonesia. Di sini adalah gambaran portofolio Unilever yang saya miliki. Di sini
sahamnya mengalami peningkatan sebesar 4,25%. Nah, untuk profil PT Unilever Indonesia, Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Liver Fabrieken N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Option Notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Mulyadi SH. Visi misi perusahaan Unilever yaitu yang pertama, visinya untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Kemudian misinya yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Kemudian yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang terakhir, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, highlight PT Unilever di sini ada berita yaitu Unilever Indonesia catat pertumbuhan laba bersih 9,3% di 2019. Dikutip pada 30 Januari 2020, PT Unilever Indonesia mengumumkan kinerja keuangannya untuk tahun yang terakhir yaitu tanggal 31 Desember 2019. Meskipun perekonomian dan pengeluaran konsumsi rumah tangga bertumbuh relatif datar, Perseroan berhasil mencatat penjualan bersih sebesar 42,9 triliun atau meningkat sebesar 4,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan ini didorong oleh pertumbuhan penjualan domestik yang meningkat 5,8% berkat berbagai inisiatif inovasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2019. Nah, kita langsung masuk ke analisis fundamental. Untuk analisis ekonominya sama seperti yang tadi dijelaskan beserta nilai tukar. Kemudian untuk analisis industri PT Unilever Indonesia untuk proyeksi pada tahun 2019, yang pertama, hingga 5 tahun ke depan Perseroan berencana menggelontorkan investasi sebesar 500 juta US dollar. Yang kedua, perusahaan akan mendirikan sejumlah pabrik produk hilir sabun dan sampo di lokasi Seimengkei. Yang terakhir, Unilever Indonesia mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 10,8 triliun pada kuartal pertama 2017 atau tumbuh 8,9% dari periode sama tahun sebelumnya. Sepanjang 2016, kontribusi nilai ekspor mencapai 2 triliun. Untuk tantangan PT Unilever di sini, yang pertama adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak, kelapa sawit, gula, kelapa, dan lain-lain. Kemudian tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk barang Cina, dan yang terakhir rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran. Lalu perusahaan PT Unilever yang pertama untuk rasio profitabilitas masih sama seperti analisis PT Gudang Garam tadi, saya menggunakan proxy ROA, ROE, DER, GPM, dan NPM.
di mana ROE pada grafik ini setiap tahunnya memiliki nilai lebih dari 100. Nah, ROE ini. ROE pada tahun 2019 nilai ROE sebesar 72,85%. Hal ini dapat diartikan bahwa tiap Rp1 dari ekuitas pemegang saham perusahaan dapat mengolahnya menjadi 1,2 rupiah laba bersih perusahaan. Hal ini tentu menandakan bahwa PT Unilever merupakan perusahaan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan laba, sehingga sangat disarankan bagi para investor untuk berinvestasi di PT Unilever Indonesia. Kemudian untuk ROA-nya, yaitu pada grafik ini ROA perusahaan dianggap bagus dari tahun ke tahun, walaupun di tahun 2015 dan 2017 mengalami sedikit penurunan. Namun pada 2018 mengalami peningkatan menjadi 46,66%, yang menartikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang semakin besar dengan mendayagunakan aset perusahaan. Untuk GPM di sini, maaf gambarnya kurang terlihat. Di sini GPM perusahaan stabil dan bisa dikatakan baik walaupun mengalami sedikit penurunan sebesar 1% pada 2018, yang artinya perusahaan kurang mampu meminimalkan beban pokok penjualan sehingga nilai kotor perusahaan menjadi rendah. Untuk NPM, pada grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai NPM perusahaan tiap tahunnya stabil dan terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi 21,79%, yang artinya perusahaan bisa meminimalkan beban yang terkait langsung dengan penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu DER. Di sini perusahaan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi 1,58, yang menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan kurang baik karena nilai DER tidak lebih dari 1. Kemudian rasio profitabilitas yang diukur menggunakan DER. DER perusahaan tiap tahunnya mengalami peningkatan, sama yang sudah saya jelaskan tadi. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi 1,58, yang menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan kurang baik karena lebih dari 1. Untuk rasio likuiditas, di sini saya menggunakan proxy current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk current ratio pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan yang cukup stabil. Pada tahun 2018, dari rasio tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan akan semakin lancar dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk quick ratio menunjukkan nilai relatif antara selisih aktiva lancar dengan inventory terhadap utang lancar. Di sini pada grafik di sini menunjukkan quick ratio semakin tinggi, yang mana perusahaan akan semakin lancar dalam memenuhi segala kewajibannya. Untuk cash ratio pada grafik di atas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai cash ratio yang tinggi, yang berarti bahwa perusahaan semakin mudah dalam membayar hutangnya.
Kemudian untuk rasio valuasi yang diproyeksikan menggunakan PER dan PBV menghasilkan analisis bahwa PER PT Unilever Indonesia lumayan stabil pada kisaran 40-an. Ini yang warna pink. Hanya saja sempat mengalami PER tertinggi pada 2017 yaitu 60,89%, yang artinya tidak baik jika kita melakukan investasi, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018 menjadi 38,03, yang artinya ini adalah timing yang pas apabila kita ingin melakukan investasi. Kemudian untuk PBV-nya pada tahun 2019 memiliki PBV yang lumayan besar dibanding tahun sebelumnya, yang mana mengindikasikan perbandingan harga di pasar terhadap nilai buku kurang baik. Lalu kemudian kesimpulan dari analisis kedua perusahaan ini, yang pertama PT Gudang Garam Indonesia. Di sini PT Gudang Garam Indonesia adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia yang terpopuler, didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Suryo Wonowijoyo. Kinerja PT Gudang Garam TBK masih tergolong solid hingga akhir semester pertama lalu. Kenaikan tarif cukai yang notabene menghambat industri rokok sejauh ini masih bisa diantisipasi oleh emiten tersebut. Sebagai informasi, pendapatan GGRM di semester 1 2018 tumbuh 13% year on year menjadi 40,9
55,30 triliun, sementara laba bersih perusahaan tumbuh 14% menjadi 3,55 triliun. GGRM gudang garam di harga sekarang sudah termasuk murah, di mana selama tidak terjadi perubahan fundamental pada perusahaan, maka cepat atau lambat sahamnya akan naik. Dari analisis teknikal di atas dapat disimpulkan bahwa secara MA masih terjadi tren penurunan, terlihat dari MA terkecil akan memotong garis MA10, jadi keputusannya wait and see. Secara volume, penjualan mulai berkurang, memungkinkan indikasi investor membeli saham gudang garam lebih tinggi daripada investor yang menjualnya. Kemudian pada MACD berada di area positif dan disarankan untuk membeli, dan RSI menggunakan level tengah atau center line pada level 50. Pada pertengahan April hingga Mei, RSI menembus center line ke arah atas yang mengisyaratkan sinyal buy atau beli. Selama 10 tahun terakhir, gudang garam sempat 3 kali turun signifikan sebelum kemudian naik lagi, sehingga PT Gudang Garam memiliki kinerja perusahaan yang baik dan cocok untuk berinvestasi jangka panjang. Kemudian untuk kesimpulan PT Unilever Indonesia, perlambatan ekonomi selalu menjadi tantangan besar bagi pelaku industri yang berindustri barang konsumsi. Namun merek leader seperti PT Unilever Indonesia berhasil mencatatkan kinerja positif. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2019, pendapatan Unilever naik tipis 1,30% secara year on year ke 21,4 triliun. Sementara laba bersih tumbuh 5,2% year on year ke 3,6 triliun. Segmen bisnis yang memberi kontribusi besar pada tumbuhnya pendapatan Unilever adalah Home and Personal Care. Segmen tersebut menyumbang 69% pada penjualan. Selanjutnya segmen Food dan Refreshment menyumbang 31%. Pada penutupan perdagangan Kamis pada 30 Januari, saham Unilever berakhir melemah 0,30% ke level 8.225. Di posisi itu saham Unilever turun 25 poin dibandingkan harga penutupan perdagangan hari sebelumnya. Namun kinerja Unilever masih tergolong bagus dan cocok untuk investor pemula untuk berinvestasi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menyampaikan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.